Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama-tama mendakwahkan, ada nggak halangan kepada Rasulullah? Nggak ada. Rasulullah itu adalah orang yang paling terhormat di kaumnya. Beliau Bani Quraisy. Beliau Bani Quraisy, dan selain Bani Quraisy apa? Bani Hashim. Setelah Bani Hashim, beliau ini adalah orang paling mulia di antara Bani Hashim. Maka secara nasab tidak ada celahnya sama sekali. Secara nasab nggak ada celah, secara akhlak nggak ada celah, secara penampakan itu sangat-sangat ranggi, sangat-sangat dirindukan orang, sangat-sangat menyenangkan menatap wajahnya Rasulullah. Nah, tapi beliau tetap dibully. Kapan dibulinya? Dibulinya beliau ketika beliau mulai menyuarakan syariat. Beliau mulai untuk muncul ke permukaan. Beliau mulai untuk menampakkan bahwa akidah ini menuntut adanya sebuah pengamalan syariat. Sedangkan sebelum beliau melakukan itu, beliau tenang-tenang saja. Beliau tidak diganggu oleh orang. Orang tahu ada Nabi Muhammad yang kemudian membawa satu pemikiran baru, membawa suatu keyakinan baru. Tapi orang-orang nggak ganggu Nabi Muhammad, karena belum sampai kepada penerapan syariat. Jadi teman-teman juga tahu, apa yang nggak boleh ketika kita itu kemudian melakukan sesuatu, ya syariat itu tadi. Kalau kita cuma omong akidah, kalau kita cuma omong ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah secara biasanya, kita tidak akan pernah mendapatkan gesekan. Kita nggak akan pernah mendapatkan tantangan. Kita nggak akan pernah dipersekusi. Anda bahas saja tentang sholat, Anda nggak akan pernah dipersekusi. Anda bahas saja tentang sedekah, Anda tidak akan pernah dipersekusi. Tapi begitu Anda bicara bahwa hukum Allah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya sedekah, bukan hanya tahajud, maka mulailah orang-orang kemudian mempermasalahkan. Kenapa? Selalu ada yang terganggu ketika orang-orang berbicara tentang penerapan Islam. Yakin nggak apa-apa, asal jangan diterapkan. Ini yang menjadi problem. Makanya wajar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan seorang pendeta namanya Warokoh bin Naufal, maka Warokoh ini berkata bahwasanya apapun yang dibawa oleh para nabi itu pasti akan dipermasalahkan. Bahwa nabi dimanapun dan nabi kapanpun senantiasa akan berhadapan dengan sebuah status quo. Status quo yang ingin mempertahankan kezaliman. Karena agama yang dibawa oleh para nabi pasti membawa sebuah perubahan, pasti membawa sebuah kebaikan.